Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online dari berbagai komunitas di Kalimantan Timur mengikuti apel Ojol Kamtibmas bertajuk Jaga Benua Etam, Ruhui Rahayu bersama Polda Kaltim yang digelar di lapangan apel Polresta Balikpapan pada Selasa 28 Oktober 2025. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Apel Ojol Kamtibmas, Kapolda Kaltim ajak pengemudi ojek online perkuat persatuan jaga keamanan pada Selasa 28 Oktober 2025. Usai memimpin upacara peringatan Sumpah Pemuda ke-97, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro kembali memimpin kegiatan apel Ojol Kamtibmas bertajuk Jaga Benua Etam Ruhui Rahayu bersama Polda Kaltim yang digelar di lapangan apel Polresta Balikpapan. Apel ini turut dihadiri oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Paul Sabilul Alif, para pejabat utama Polda Kaltim, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kaltim, serta ratusan pengemudi ojek online dari berbagai komunitas yang ada di Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata hasil kerja keras jajaran kepolisian, melainkan juga berkat dukungan serta peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kapolda Kaltim menjelaskan, kebutuhan akan rasa aman adalah prioritas utama bagi seluruh masyarakat. Karena itu, Polda Kaltim terus mendorong partisipasi aktif berbagai lapisan, termasuk para pengemudi ojek online, untuk turut berperan menjaga keamanan lingkungan di sekitar mereka. Melihat potensi dan peran strategis tersebut, Polda Kalimantan Timur meluncurkan program Ojol Kamtibmas sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dan pengemudi ojek online untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kapolda Kaltim juga mengajak seluruh pengemudi ojek online untuk terus menjalin sinergi dengan kepolisian dan pemerintah dalam mendukung kebijakan serta program pembangunan nasional. Hal ini merupakan bentuk dukungan nyata Polda Kalimantan Timur menghadirkan sejumlah fasilitas bagi para pengemudi ojek online, diantaranya gerai ojol mart di titik 3 lokasi yang menyediakan makanan ringan serta minuman bagi para pengemudi, serta gerai ojol auto di 2 lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan atau servis sepeda motor. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Kaltim juga menyerahkan bantuan paket sembako berupa beras kepada para pengemudi ojek online yang hadir. Dia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat serta menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap para mitra transportasi daring. Hari ini kita khususnya melakukan koordinasi komunikasi sinergi dengan rekan-rekan kita dari komunitas ojek online yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Hari kita melakukan khusus di wilayah Kota Balikpapan. Kenapa kita melakukan ini? Yang pertama, bahwa keamanan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya dari kepolisian. Dan hari ini kita mendengar deklarasi dari teman-teman ojek online. Mereka akan bersinergi, akan membantu sama-sama kita melakukan pencegahan segala gangguan Kamtibmas yang ada di jalan. Kenapa kita menggunakan komunitas ojek online ini? Karena dengan perkembangan teknologi saat ini bahwa komunitas ojek online memiliki peran sangat strategis untuk menghubungkan antara masyarakat dengan pengguna jasa dan lain-lain. Dan teman-teman ojek online juga tersebar di seluruh wilayah, khususnya di Balikpapan, sehingga mereka lah yang lebih tahu tentang situasi wilayah, dan kita gandeng mereka, kita sinergi untuk melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan gangguan keamanan di seluruh wilayah Balikpapan. Apel Ojol Kamtibmas berlangsung dengan penuh kehangatan serta semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara Polri dan masyarakat, khususnya komunitas ojek online, demi mewujudkan benua etam yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia. Terima kasih. Salam presisi.
Pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 di halaman Mapolda DIY, Senin pagi 28 Oktober 2025. Upacara berlangsung dengan hikmat dan penuh semangat kebangsaan, diikuti seluruh personil Polda DIY dari berbagai satuan fungsi. Polda DIY menyelenggarakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 yang berlangsung khidmat di halaman Mapolda DIY pada Senin 28 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wakapolda DIY Brigjen Pol Edi Junaidi bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir. Upacara tersebut mengusung tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu sebagai wujud tekad generasi muda untuk terus menjaga semangat persatuan bangsa. Dalam amanat Menpora yang dibacakan oleh Erick Thohir menekankan pentingnya mengenang momen bersejarah Sumpah Pemuda ketika generasi muda dari berbagai latar belakang, suku, agama dan bahasa bersatu demi cita-cita Indonesia merdeka. Melalui momentum ini diharapkan generasi muda Indonesia terus memperkuat persatuan di tengah keberagaman, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih maju. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Polda DIY ini menjadi momentum untuk meneguhkan semangat nasionalisme dan kebersamaan, serta menumbuhkan tekad generasi muda Polri dalam mengabdi untuk Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Dari Humas Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Filania dari Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Polri melalui jajaran Polres Halmahera Timur, Polda Maluku Utara menyalurkan bantuan sosial berupa alat penunjang produksi nira menjadi gula merah, serta pembinaan kepada para petani nira. Bantuan ini disalurkan secara langsung kepada petani nira yang berprofesi sebagai pengrajin cap tikus yang akan beralih menjadi pembuatan gula merah di Desa Baburino, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Pemirsa, Polres Halmahera Timur menyalurkan bantuan sosial berupa alat penunjang produksi nira kepada petani. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dengan tetap menerapkan prinsip tepat sasaran, transparan dan akuntabel, bantuan ini dilaksanakan di 2 tempat pembuatan nira. Adapun jenis barang yang dibagikan meliputi peralatan produksi pembuatan nira baik wajan, ember, dan kebutuhan pokok lainnya berupa beras. Kapolres Halmahera Timur AKBP Kusuma Ardiansyah menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para petani nira untuk lebih sadar dan tidak salah dalam mengelola serta memproduksi nira untuk hal-hal yang negatif, seperti pembuatan minuman keras berupa cap tikus yang akan merugikan diri sendiri. Dengan kehadiran Polri di tengah petani nira untuk mengajak para petani beralih profesi dari pengrajin cap tikus menjadi pembuat gula merah yang lebih bermanfaat. Bantuan yang diberikan dapat bermanfaat serta menjadi bentuk dukungan perhatian yang lebih berkelanjutan terhadap petani nira yang telah mengelola nira dengan baik dan sesuai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigdal Mapolda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya memperkuat kemitraan antara Polri dan komunitas ojek online, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro meresmikan bengkel ojol Kamtibmas dan kedai ojol Kamtibmas di Kota Balikpapan pada Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatan ini digelar usai pelaksanaan apel ojol Kamtibmas yang diikuti para pengemudi ojek online dari berbagai komunitas. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Peninjauan gerai ojol Kamtibmas Polda Kalimantan Timur pada Selasa 28 Oktober 2025. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro meninjau gerai ojol Kamtibmas yang berada di 2 titik lokasi berbeda, yang didampingi oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Sabilus Alif serta para pejabat utama Polda Kaltim.
Didampingi Wakapolda Kaltim Brigjen Polisi Sabilul Alif dan para pejabat utama Polda Kalimantan Timur, Kapolda meresmikan bengkel ojol Kamtipmas di Jalan Maijen Sutoyo, Balikpapan Selatan. Bengkel ini menjadi fasilitas pelayanan gratis bagi para pengemudi ojek online melalui sistem voucher yang telah dibagikan kepada anggota komunitas. Program bengkel ojol Kamtipmas diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan para pengemudi, sekaligus mempererat sinergi antara Polri dan komunitas ojol di Kalimantan Timur. Sebab kedai ojol Kamtipmas ini bukan hanya tempat usaha, tapi juga menjadi meeting point antara Polri dan para pengemudi ojol untuk berdialog, mendengarkan keluhan, dan menjaga komunikasi yang humanis serta berkelanjutan. Selain bengkel, Kapolda juga meresmikan kedai ojol Kamtipmas di kawasan Damai Baru. Tempat ini diharapkan menjadi ruang komunikasi dua arah antara Polri dan masyarakat, khususnya para pengemudi ojol dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Timur. Dalam kesempatan yang sama, komunitas ojol Kamtipmas menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan kepolisian menjaga kondusivitas wilayah, mematuhi aturan lalu lintas, dan menciptakan Kaltim yang aman, tertib, serta bermartabat. Melalui inovasi bengkel dan kedai ojol Kamtipmas, sinergi antara Polri dan masyarakat terus diperkuat, menjadi bukti nyata hadirnya Polri di tengah masyarakat dengan cara yang humanis dan bermanfaat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia. Terima kasih. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.